Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Avinda Prastika Devi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mengapresiasi prosa berupa novel yang berjudul Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur. Kalian semua sudah pasti gak asing kan dengan novel yang satu ini. Novel ini termasuk salah satu tetralogi burung, yaitu Bumi Manusia yang pertama, lalu Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan yang terakhir Rumah Kaca. Novel ini diterbitkan pada tahun 1980 dengan tebal 535 halaman, dan filmnya juga sudah rilis pada tahun 2019 dengan durasi 3 jam 1 menit. Novel ini adalah sebuah novel fiksi dengan genre drama history yang memiliki setting penjajahan Belanda pada abad 19 ke-20-an. Cerita ini bermula dari seorang pribumi bernama Tirto Adi Suryo yang dikenal sebagai Mingke mendapat ajakan dari temannya yang bernama Robert Surho, seorang Indo yang sangat bangga dengan campuran darah Belandanya. Mereka adalah siswa dari HBS yang saat ini setara dengan jenjang SMA, namun hanya diperuntukkan Belanda Totok, Indo, dan pribumi kalangan atas. Sedangkan Mingke adalah keturunan pribumi kalangan atas, anak bupati yang dituntut ayahnya kelak menjadi bupati juga. Tetapi ia menolak hal tersebut. Suatu hari, Surho mengajak Mingke ke rumah temannya yang bernama Robert Melema, lelaki Indo yang turut menindas pribumi sama seperti Surho. Robert Melema punya seorang adik cantik yang sangat ingin menjadi pribumi Jawa seperti ibunya. Karena Surho hanya menyukai wanita Belanda Totok, ia berlagak tidak tertarik pada Annelies. Padahal setelah ia mengenalkan Annelies kepada Mingke, ia merasa menjadi rival dengan Mingke karena sudah mencintai orang yang sama. Namun Annelies hanya mencintai Mingke. Nah, kisah cinta Annelies dan Mingke dimulai pada pertemuan saat itu juga. Novel ini juga menceritakan kisah kelam dari ibu kakak beradik itu yang bernama Nyai Ontosoro. Saat usianya 12 tahun, ayahnya terobsesi untuk naik jabatan, sehingga nekat menjualnya pada seorang Belanda Totok yang saat ini menjadi suaminya, yang bernama Herman Melema. Sebenarnya Herman orang yang baik. Ia mengajarkan banyak hal kepada Nyai Ontosoro, mengenalkan budaya Eropa, mengelola perusahaan, dan memberikan kehidupan yang layak kepada Nyai. Namun sayang, Herman tidak menikahinya secara sah. Tetapi Nyai Ontosoro sadar bahwa statusnya sebagai gundik dipandang sebelah mata oleh semua orang. Ia pun bertekad mengangkat derajat dan martabatnya dengan pengetahuan yang diberikan suaminya itu. Keluarga itu hidup bahagia di rumah tingkat yang sangat luas dan memiliki perusahaan susu terkenal yang bernama Melema Milk. Namun semuanya berubah ketika Maurits Melema, anak dari istri pertama Herman, datang marah-marah karena Herman sudah berselingkuh dan tidak menafkahi keluarganya di Belanda. Herman Melema pun menjadi sosok yang tidak pernah Nyai kenal. Ia melampiaskan kekesalannya di rumah bordil milik Babah Acong. Ia selalu pulang dengan keadaan mabuk, dan mirisnya Robert Melema turut mengikuti jejak ayahnya. Meski begitu, perusahaan mereka tetap berjalan lancar karena dikelola oleh Nyai Ontosoro dan Annelies. Di tengah percintaan Mingke dan Annelies, muncul isu jika Mingke menjadi simpanan seorang Nyai. Ayah Mingke pun mengirim orang untuk membawa Mingke pulang dan memperingatkannya. Hanya ibunya yang menerima alasan mengapa Mingke harus tinggal di rumah Annelies. Ya, karena Annelies memiliki penyakit mental akibat keluarganya, dan ia pernah disetubui oleh kakaknya sendiri. Dan seperti masalah yang datang bertubi-tubi, Herman Melema ditemukan meninggal keracunan di rumah Mbah Acong. Dan kondisi sidang pun berlangsung dengan panas. Sidang yang harusnya membahas kematian Herman menjadi meluas karena Mingke sebagai tamu tinggal di rumah seorang Nyai. Bagi mereka itu adalah suatu kejanggalan, sehingga berita yang membahas anak bupati ada hubungannya dengan kematian Herman itu menyebar di keluarga Mingke. Dan ayah Mingke meminta HBS untuk mengeluarkan Mingke. Sedih banget ya. Setelah sidang beberapa kali, akhirnya menemukan jalan terang bahwa Herman meninggal karena diracun oleh Babah Acong.
Dan Jufro Petrus yaitu guru Mingke datang memintanya kembali sekolah karena HBS menyesal sudah mengeluarkan siswa pandai seperti Mingke. Mingke pun lulus dengan peringkat pertama dan segera melangsungkan pernikahannya dengan Annelies. Namun di tengah persiapan pernikahan itu, Mingke dikejutkan dengan kedatangan teman sekolahnya yaitu Jan Daperste yang loncat dari kapal orang tuanya yang bertujuan ke Belanda. Ia adalah seorang Indo yang lebih bangga dipanggil Panji Darman sebagai nama pribuminya, dan Mingke pun mengajaknya bekerja di perusahaan miliknya ini. Lalu akhirnya pernikahan Mingke dengan Annelies berjalan dengan sakral menggunakan adat Jawa yang dihadiri kaum kalangan atas. Namun tak berhenti sampai di situ. Hukum Belanda terus menghantui hidup mereka. Maurits Melema menggugat harta dan perusahaan peninggalan ayahnya itu dan meminta hak asuh Annelies sebagai adik tirinya untuk tinggal di Belanda. Karena Nyai Ontosoro hanya seorang gundik, ia tidak berhak atas itu, dan Annelies dianggap belum cukup umur, serta pernikahannya dengan Mingke dianggap tidak sah. Sedangkan Robert Melema hilang entah kemana. Dengan bantuan tokoh agama dan pengacara, serta banyak cara yang sudah mereka lakukan, mereka tetap kalah di mata hukum Belanda. Annelies pun segera dibawa ke Belanda tanpa ditemani ibu dan suaminya, sehingga Mingke meminta bantuan Jan Daperste untuk menemani perjalanan Annelies ke Belanda. Dan perpisahan mereka berlangsung sangat cepat. Mingke dan Nyai Ontosoro benar-benar merasa kehilangan. Sedangkan Annelies, ia harus berusaha untuk ikhlas agar orang tersayangnya rela dengan kepergiannya. Ya seperti itu jalan ceritanya, sad banget ya endingnya. Oke, lanjut aja kita ke penilaian novel ini. Dilihat dari jalan cerita ini sangat mudah dipahami dan menambah banyak wawasan bagi pembacanya. Penokohannya pun diceritakan dengan sangat detail. Kita benar-benar dimanjakan dengan ilustrasi suasana zaman penjajahan dulu dan turut merasakan perindasan Belanda di zaman itu. Lalu untuk kelemahan novel ini sih menurut saya terlalu banyak istilah atau bahasa yang kurang familiar ya. Tapi tetap layak banget buat dibaca. Bahkan novel ini tidak akan habis termakan waktu. Novel Bumi Manusia ini mengandung unsur historis sehingga sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh siapapun, terutama yang ingin menyelami cerita sejarah pada kehidupan Indonesia di zaman penjajahan. Rating dari saya 10/10 karena ini benar-benar keren banget. Oke, sekian apresiasi prosa berupa novel yang berjudul Bumi Manusia ini. Saya Avinda pamit undur diri. Bye.